Ya, masih bersama kami di Indonesia Morning Show dan kita sedang membicarakan mengenai masalah pornografi yang sebenarnya ini merupakan bencana karena kita tidak tahu bahwa itu adalah sebuah bencana. Masih juga bersama dengan Ibu Eli Risman, seorang psikolog keluarga. Bu Eli, berdasarkan pengamatan Ibu sampai sejauh ini, apa sih kasus yang paling parah berkaitan pornografi? Contoh terparah Anak umur 6 tahun melakukan S pada adiknya berusia 5. Wow. Karena dia tahu dari sepupunya di rumah nenek hari Minggu. Wow. Terapinya seperti Ya. apa, Ibu? Nah, terapinya itu sebetulnya sangat rumit. Ya, dan panjang gitu. Masalahnya yang mesti dibenarkan itu adalah dari ayah ibunya dulu. Iya, ibu komunikasinya harus bagus. Harga dan kepercayaan diri anak, isu-isu yang menyangkut itu harus diselesaikan lebih dulu. Karena biasanya anak-anak yang diserbu ini, yang dijadikan target adalah anak laki-laki yang belum balik, yang smart, sensitif dan spiritualnya juga hampa. Kemudian yang bosen, blast, kita sebut boring, lonely, angry, stress, and tired. Itu yang dijadiin sasaran tembak. Nah, biasanya ini kan dari rumah kan. Nah, itu mesti dibetulin dulu supaya orang tuanya involve. Persoalan kami dalam menterapi anak-anak ini adalah orang tuanya tidak mau berkelanjutan. Karena kerja, karena ini, itu. Jadi kita bagaimana mau menolong anak ini. Dan itu buat kami sangat melelahkan jiwa. Tapi untuk mengetahui sang anak memang menderita atau apa ya, terganggu, terpapar pornografi itu bagaimana? Sebetulnya kasusnya datangnya sudah melakukan aktivitas seksual. Itu datangnya sudah dengan berbagai macam bentuk yang sulit saya jelaskan. Masturbasi misalnya, seks suka sama suka, oral seks dan sebagainya itu. Nah, biasanya juga datang dengan keluhan ranking pelajaran turun. Soalnya selalu dari situ. Nah, nanti kalau kita udah punya kuesionernya yang udah kita validasi, jadi 25 question kita ajukan dan kita nilai dia kalau misalnya 0 sampai 25 dia masih internet atau yang kayak gitu mesti entertain. 50 ke 75 udah at risk, udah berbahaya. 75 ke 100 dia udah adiksi. Kita langsung tanya apa saja jamnya dan sebagainya. Kita udah dapatkan dia adiksi. Terus kita bilang, oke, kalau nenek nih ya, kamu ini, kamu kemungkinan sudah mengalami kerusakan otak. Mau nenek tolong? Kamu merasa perlu ditolong nggak? Mau nenek tolong? Nenek sayang kamu, ya. Buat nenek menyelamatkan kamu berarti menyelamatkan kemanusiaan. Mau nggak? Iya, aku udah pusing. Gambarnya keluar terus itu. Really? Iya, jadi anak-anak yang kecanduan seperti halnya kecanduan lain, itu merasa pengen keluar dari kecanduannya, tapi dia takut bilang. Ini kan lebih malu daripada narkoba. Berarti kalau misalnya orang tua itu kan ingin tahu, tadi kan salah satunya adalah nilainya udah mulai turun. Banyak main sendiri, mengunci diri di dalam kelas, kalau ngomong tidak tatap mata gitu. Kita udah punya linknya yang videonya atas bantuan Ibu Khofifah Departemen Sosial, kita udah upload ciri-ciri anak-anak yang kecanduan. Berarti bentuk terapinya akan seperti apa ya, Bu? Ya, misalnya dari tahapan orang tua deh, orang tua untuk melindungi anak dari pornografi dan dampak buruknya. Tadi kan Ibu mengatakan komunikasi yang seperti apa? Iya, jadi gini dibedakan ya Marisa antara pencegahan sama terapinya. Seminar-seminar kami udah menjelaskan itu, buku udah kami terbitkan. Jadi kalau dimulai dari komunikasi biasanya gitu loh, kita ngasih aja peralatan, ya nggak? Kita nggak kasih batasan, ya kan? Nggak ngasih peraturan gitu. Nah itu berarti terentang jarak tidak bisa diukur dengan kilometer antara orang tua dengan anaknya. Jadi itu dulu lah yang mesti dirapatkan. Bagaimana kita mau ngomongin hal-hal yang yang porno, kalau kita ayah sama anak ngomongnya nggak enak, itu loh Marisa. Bagaimana coba melangkahi itu kan susah. Gitu. Tapi untuk menumbuhkan sensitivitas anak, perasaan anak sehingga anak itu terbuka berkomunikasi dengan orang tua itu seperti apa? Baca bahasa tubuh, tebak perasaan, namain. Kita suka tidak punya kesempatan untuk baca bahasa tubuh, mendengarkan perasaan dan mendengar aktif. Oh, sakit ya nak. Kenapa? Apanya yang terasa, Marisa? Tadi jatuh darahnya keluar dari kaki. Iya, boro-boro. Yaudah cep. Besok sembuh. Besok ternyata nggak sembuh, iya kan? Nah,
Jadi kita bicara tergesa-gesa membuat anak kita merasa tidak berharga. Jadi membuat dia juga, Karena perasaannya nggak pernah diterima dan diakui. jadi dia enggan mengutarakan perasaan Iya. apapun yang dia rasakan. Iya. Jadi artinya orang tua gimana? kepengen anaknya ini juga baik, orang tuanya lah yang harus dulu gitu ya berusaha. Dan orang tuanya harus pintar untuk bisa berkomunikasi ya Ibu. Kami bikinkan seminarnya, kami bikinkan pelatihannya. Oke, Bu Eli, tapi saya penasaran begini ya Bu, kalau apa yang saya baca katanya memang seorang manusia itu memiliki ketertarikan untuk mengetahui fungsi alat kelaminnya. Iya. Nah, ketika itu terjadi pada anak kita yang mengetahui kalau itu masih dalam batas wajar dan kemudian adiksi pornografi, bagaimana membedakannya? Kalau ya jadi gini, Sahnas pertanyaannya bagus sekali karena inilah yang yang hilang dalam komunikasi orang tua ke anak karena dia tidak menyiapkan anaknya memasuki usia pubertas, membicarakan semua organ tubuh, proses cara kerjanya, apa yang terjadi pada anak laki-laki dia akan mimpi basah dan perempuan akan menstruasi, apa yang boleh dan tidak boleh gitu. Kalau di dalam Islam apa yang halal, apa yang haram, itu kita nggak ngomongin, Sahnas. Jadi gitu jadi kalau istilah kami di sini kosong, di sini hampa. Jadi anak melihat terus, beda lah yang dilihat itu kan bukan yang organ tubuh seperti kita menjelaskan dalam biologi, ya kan, kepentingan untuk siklus menstruasi ataupun mimpi basah. Kan yang dilihat anak udah unsur pornonya udah direkayasa sedemikian rupa. Kan ada sekolah yang maksudnya akan menjadikan itu sebagai proses pembelajaran gitu. Iya, kalau itu tidak bisa one hit. Dia tuh harus begitu Anda start, Anda nggak pernah berhenti sampai mengantar anak Anda ke pernikahan. Jadi peran orang tua masih lebih paling besar menurut Ibu. Terus Anda subkontrakkan pada siapa bicara tentang organ seksual? Ke guru? Anak segan lah nanya. Iya. Tapi Ada kalau kita kedekatan. orang tua, nah ini yang paling penting dan basicnya harus agama kita masing-masing. Kalau orang tua kayak misalnya saya dekat sekali dengan anak saya perempuan dan anak saya sekarang sudah 13 tahun dan sudah pubertas. Itu Iya. apakah boleh saya artinya menjelaskan berbicara hal seperti itu atau sebaiknya jangan biar ibunya saja? Maaf Ardian terlambat, harusnya dari umur 8 Adrian udah ngomong. Wow. Kalau anak sudah balik ya udah pubertas, dia udah sexually aktif, testosteron bergerak 20 kali lebih cepat daripada biasa. Ya, tapi tidak ada kata terlambat Adrian. Please do. Yes. Dan peran ayah luar biasa. Dulu hasil penelitian menunjukkan ibu mempunyai peranan penting. Sekarang enggak, ayah. Ayah perannya sangat signifikan. Kalau ayah kurang hadir dalam pendidikan anaknya, terutama seksualitasnya, anak laki-laki akan nakal, agresif, ya. Kemudian narkoba, seks bebas. Anak perempuan depresi dan seks bebas. There you go. Wow, ini kalau misalnya bicara mengenai ini memang panjang sekali. Terima kasih banyak loh Ibu Eli. Sayang sekali waktunya sudah habis, tapi yang jelas ini sekarang sudah ada aplikasi yang memang dikembangkan oleh anak-anak Bandung luar biasa. Dan juga di sini Ibu Eli juga berperan dalam memberikan nasihat-nasihat. Namanya adalah Kakatu. Bagi Anda yang memiliki Android, langsung saja Dari download Play Store. aplikasi ini dari Play Store. Aplikasi ini untuk menghindarkan anak dari kecanduan gadget dan juga konten yang tidak baik alias pornografi. Baik. There you go, Ya, Anda akan Kakatu. mendapatkan pesan parenting setiap hari. Oke, itu yang Yayasan paling kita dan penting ya. Buah Hati. There you go. Nice, Oke. yes. Mungkin dari inti dari bincang-bincang kita, pokoknya kita harus perbaiki komunikasi kita, terutama Yes. dengan isu-isu yang berkaitan dengan harga diri. Terus kemudian juga kita tentunya bisa menahan pandangan kita, menjaga kemaluan kita. Dan bicara tentang current issue. Baik. Yes. Jadi sekarang dibahas. Semoga Oke, ini menjadi komunikasi fokus ya. pemerintah juga ya. Amin. Amin, amin. Podcast. Mendekatkan Oke. orang tua dengan anaknya dengan komunikasi yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Baiklah. Eli. Terima kasih. Dan sudah 9 menit kami menemani Anda, jadi saatnya kami bertiga dan juga Ibu Eli untuk pamit dulu. Yes, semua tayangan berita yang kami sajikan hari ini dapat Anda lihat kembali di www.youtube.com/officialnetnews. Jangan lupa untuk sebarkan semangat cinta damai. Have a great day. Bye-bye.